Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayurisa. Saya dari Prodi BK kelas 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Fenty. Nah, kebetulan Ibu Fenty merupakan dosen mata kuliah implementasi bimbingan kelompok. Nah, di sini tugas saya itu akan menjelaskan tahap-tahap dan prosedur bagaimana sih bimbingan kelompok pada BK itu bagaimana. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan satupun. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk dapat meluangkan waktu dan bersedia hadir di ruangan ini, di ruangan virtual untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selamat pagi anak-anak, mari silahkan. Ibu mengharapkan sekali kedatangan kalian di pagi hari ini. Nah, untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok belum? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok itu apa. Jadi, begini teman-teman, layanan bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh siswa secara bersama-sama atau kelompok agar itu menjadi hal yang menjadi besar, kuat, dan mandiri. Tujuannya itu untuk mengembangkan suatu langkah-langkah bersama dan menangani permasalahan yang dibahas di dalam kelompok. Dengan demikian, kita dapat menumbuhkan hubungan baik di antara anggota kelompok. Kemampuan kita berkomunikasi antar individu, lalu pemahaman sebagai situasi dan kondisi lingkungan, lalu juga dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata, dan juga untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Sebagaimana sih kita terungkap di dalam kelompok itu bagaimana? Nah, kita akan cara pelaksanaan bimbingan kelompok yang kita akan lakukan sekarang. Nah, begini teman-teman, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok, kita secara bebas dan sukarela dan berbicara. Kita dapat bertanya, mengeluarkan pendapat atau ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu atau dirasakan pada saat ini, begitu teman-teman. Nah, kita mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok kita sedang berbicara. Intinya kita selalu menyampaikan tanggapan. Maka kita sebagai anggota kelompok yang lainnya kita dapat memperhatikan, karena dengan memperhatikan maka akan kita mudah untuk saling menanggapi pendapat lain, sehingga kita dapat menumbuhkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Lalu juga kita selalu menaati aturan yang ditetapkan oleh kelompok dan bimbingan kelompok, yaitu kita dapat dapat melaksanakan bimbingan kelompok yang dibuat semacam seperti kesepakatan. Di antara lain, pemimpin kelompok dengan para anggota kelompok itu sangat diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan
hal tersebut agar berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, pada hal tersebut, lalu kita juga selalu nih ketika melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kita juga ada mengadakan evaluasi secara kegiatan bimbingan kelompok itu berakhir. Lalu evaluasi itu dilakukan pemimpin kelompok setiap berakhirnya pertemuan dan evaluasi secara keseluruhan. Nah, pada tahap pembentukan ini, teman-teman, kita harus mengenal asas-asas pada bimbingan kelompok, di mana asas-asas itu terdapat asas kerahasiaan, lalu ada asas keterbukaan, lalu juga ada asas kesukarelaan, dan juga ada asas kenormatifan. Nah, kita perlu mengenal asas tersebut. Asas yang pertama, kita harus mengenal asas kerahasiaan, di mana para anggota dan kita semua harus dapat menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang sudah dibahas di dalam kelompok. Nah, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Lalu juga ada asas keterbukaan, teman-teman. Nah, para anggota bebas dan terbuka menemukan ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Nah, ada juga asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan, baik tanpa malu ataupun dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Nah, yang terakhir nih, ada asas kenormatifan, di mana asas ini semua anggota. Nah, dalam kegiatan ini kita perlu menentukan kesepakatan waktu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, teman-teman, dengan apa yang kita harapkan. Lalu berapa nih waktu yang kita sepakati? Jadi baik, kalau begitu kita sepakat dalam tiap pertemuan kita hanya membutuhkan waktu 120 menit saja. Nah, kita sebelum membahas topik kali ini, bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking? Nah, ice breaking agar kita itu lebih saling mengenal dan satu sama lainnya. Begitu, teman-teman. Permainannya itu tentang apa ya? Iya dan tidak. Ada kata iya dan tidak. Adalah satu game yang paling mudah, di mana peserta atau anggota itu hanya perlu menjawab dengan kata tidak dan iya. Untuk pertanyaan yang diberikan nantinya, game yang satu ini cenderung efektif untuk melatih konsentrasi dari para peserta yang mengikuti bimbingan kelompok di sini. Nah, kita cara bermainnya begini, teman-teman. Peserta dibagi di dalam kelompok dengan berapa orang? 4 dan 6 ya. Nah, kita menyiapkan kata yang harus ditebak. Satu orang dalam setiap kelompok itu kita bertugas bertanya lewat serangkaian kata. Nah, di sini juga peserta harus memberikan suatu pertanyaan yang diajukan dengan kata tidak dan iya. Nah, di sini juga